Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab pernah berkata, Inna Allah Taala katama sittatan fi sittatin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita menyatakan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga bisa melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah nantinya insyaallah. Salawat dengan salam senantiasa kita wasalkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa zikhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaah-jemaah rahmatullah, tidak bosan-bosannya khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada kita bersama. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti hari dan hari pun berganti minggu. Alhamdulillah, kita sudah berada kembali di hari Jumat yang penuh barakah. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk renungan Jumat kali ini, khatib memberi judul yaitu 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab pernah berkata, Inna Allah Taala katama sittatan fi sittatin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Mana itu? Yang pertama, katama ridha fit ta'ah. Allah menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatan kepadanya. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, apa maksudnya? Semua amal ibadah yang kita lakukan merupakan upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu amal yang mana dan ibadah yang mana yang dapat mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat kita,
apakah haji kita, apakah sedekah kita, apakah bacaan Al-Quran kita. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Torehan karangan tinta emasnya mulia. Beliau mengarang kitab hingga sekarang yang sudah berjalan 1000 tahun lebih. Bila setiap detik orang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin yang beliau susun merupakan pahala. Lalu berapa pahala yang mengalir kepada beliau? Secara matematik di atas kertas, pahala inilah yang akan mengantarkan Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Imam Al-Ghazali wafat, ada salah seorang yang bermimpi bertemu beliau, kemudian menanyakan bagaimana keadaan di alam barzakh sana. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengaku bahwa ia mendapatkan nikmatan bukan karena amaliyahnya di dunia yang berupa karangan kitab atau sebagainya, namun karena seekor lalat. Hadirin rahimakumullah, dikisahkan dahulu dunia literasi belum semodern sekarang ini. Jika orang ingin menulis harus menggunakan pena, sedangkan pena tersebut tidak berisi tinta di dalamnya. Cara menuliskan pena itu dengan cara dicelupkan dalam wadah tinta. Setelah digoreskan beberapa saat, tinta habis kembali. Suatu ketika saat Imam Al-Ghazali menulis, tiba-tiba ada lalat yang hinggap masuk ke wadah tinta dengan maksud ingin minum tinta tersebut. Dengan dorongan belas kasih, Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu minum hingga kembali terbang pergi kembali. Sebab belas kasihan itulah yang justru membuat Imam Al-Ghazali dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Allah merahasiakan keridhaannya agar manusia tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ketaatan. Mereka tidak meremehkan perbuatan taat apapun, walaupun kecil dan sederhana. Sebab siapa tahu ridha Allah berada dalam ketaatan kecil dan kesederhanaan itu. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar, wa katamal ghadab fil ma'siyat, Allah menyembunyikan kemarahannya di dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Ialah bahwa semua maksiat yang kita lakukan akan mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun maksiat itu, rahasianya adalah agar manusia tetap bersungguh-sungguh menghindari kemaksiatan itu. Mereka tidak sepantasnya meremehkan perbuatan maksiat walaupun kecil dan tidak seberapa, sebab tidak ada yang tahu murka Allah ada dalam kemaksiatan kecil dan tak seberapa itu. Patut kita renungkan bahwa bukan besar atau kecilnya dosa dan maksiat yang kita lakukan, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sekecil apapun dosa, berarti kita sudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita taati. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wa katama lailatul qadar fi syahr Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Yang keempat, kata Sayyidina Umar, wa katama awliya'ahu fiha bainan nas. Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah umat manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, andai kita tahu siapa yang menjadi kekasih Allah, mungkin kita akan malas berdoa. Kalau ada suatu kebutuhan, kita tinggal minta didoakan oleh kekasihnya yang makbul doanya. Oleh karena itu, tujuan Allah merahasiakan kekasihnya adalah agar manusia tidak meremehkan dan menghina seseorang pun hambanya. Boleh jadi orang yang dihina itu adalah kekasih Allah yang makbul doanya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kata Sayyidina Umar, wa katamal mauta fil umur.
Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kematian dalam kehidupan. Allah rahasiakan kematian kita agar manusia senantiasa mempersiapkannya, bukan melalaikan apalagi melupakannya. Tidak ada seorang pun yang diberitahu waktu, tempat, dan sebab kematian. Oleh karena itu tidak diketahui. Mestinya manusia senantiasa siap mempersiapkannya, dan diantaranya dengan lebih giat beribadah, menyegerakan taubat, dan meridai serta mensyukuri tetap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah lain dirahasiakannya kematian adalah merawat obsesi, keinginan, dan semangat hidup manusia. Bayangkan hadirin rahimakumullah, jika seorang tahu waktu kematiannya sejak jauh-jauh hari, niscaya dia tidak akan bergairah hidup lagi, tak semangat bekerja, dan tak mau mencari dunia. Dia justru akan lebih banyak taat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang keenam adalah wa katama sholatal wusta fi sholawat. Allah menyembunyikan salat wusta dalam salat-salat fardu lainnya. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, dengan 6 hal yang dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang dinukilkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasaibul Ibad. Semoga sekelumit uraian ini kian menambah keyakinan kita dalam beramal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ma'ana arba'atul khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.